Di sini tempat saya mengajar dan juga belajar. Dan di sini tempat saya beristirahat ketika selesai mengajar. Sekarang ikuti saya ke kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Nur Faizah. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Bukateja sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 dengan materi sistem ekskresi. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya hari ini? Oke, coba Ibu cek semangatnya. SMA Negeri 1 Bukateja. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini berangkat semua? Iya. Oke, siapa yang nggak berangkat? Adel. Adel kenapa, Mbak? Sakit. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Mbak Adel segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Begitu ya. Silakan. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Mbak Ocha silakan. Doa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, Ibu mau kasih kalian quotes of the day dulu ya. Semakin engkau takut gagal, semakin kegagalan mendekatimu. Dan semakin engkau ingin sukses, maka semakin lebar juga jalan sukses bagimu. Berarti kalian kalau pengen sukses tidak boleh takut gagal. Kalian harus selalu berpikir positif supaya kalian sukses dan insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang lebar untuk kalian meraih kesuksesan. Begitu ya? Masih semangat ya? Oke. Sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu tanya dulu untuk pertemuan minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem pernafasan. Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Ada hidung, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus dan pulmo atau paru-paru. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang sistem ekskresi, khususnya pada manusia. Ada yang tahu apa itu ekskresi? Mengeluh,
mengeluarkan, pengeluaran zat-zat gitu ya. Nanti kita belajar tentang organ-organ apa yang berperan dalam sistem ekskresi dan juga zat-zat yang dikeluarkan dari masing-masing organ tersebut. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan juga simulasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari sistem ekskresi, yang kedua menganalisis fungsi sistem ekskresi pada manusia, mengidentifikasi macam-macam organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia, mengidentifikasi struktur organnya, serta memahami tahapan proses pada sistem ekskresi manusia. Pengertiannya, sistem ekskresi manusia adalah proses pengeluaran zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Organ-organ yang berperan ada ginjal, ada apa kira-kira? Kandung kemih masuk ke ginjal ya. Ada paru-paru, hati, dan ada kulit. Macam pengeluaran sebenarnya bukan hanya ekskresi ya, ada beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh kita. Yang pertama ada defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses atau tinja melalui anus. Yang kedua sekresi. Sekresi adalah pengeluaran hasil metabolisme yang masih digunakan, contohnya kayak enzim dan hormon. Sedangkan ekskresi tadi itu proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak digunakan. Kalau sekresi itu masih digunakan kayak enzim dan hormon. Kalau ekskresi itu sudah tidak digunakan. Contohnya kayak urin tadi ya, itu dikeluarkan karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Terus ada juga filtrasi. Filtrasi itu adalah proses penyaringan darah yang mengalir melalui arteri aferen ginjal ke dalam glomerulus sehingga menghasilkan filtrat berupa urin. Terus fungsi sistem ekskresi pada manusia yang pertama adalah memelihara konsentrasi ion-ion tunggal yang tepat. Itu ada natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Yang kedua memelihara volume air di dalam tubuh yang tepat, memelihara konsentrasi osmotik, mengekskresikan sisa-sisa metabolisme dan juga mengekskresikan zat-zat asing dan atau hasil-hasil dari metabolisme. Nah, tadi organ-organ ekskresi pada manusia ada 4, ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, dan ada kulit. Nah, sekarang kalian berkelompok membahas tentang organ. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka link Padlet yang sudah Ibu share di grup WA kita. Di situ ada gambar ilustrasi. Silahkan apa yang dapat kalian jelaskan dari gambar ilustrasi yang ada di Padlet tersebut. Dari link Padlet yang sudah kalian isi, ada beberapa tanggapan atau komentar-komentar kalian yang bisa Ibu simpulkan, Ibu contohkan ya, dari Mas Fadlan. Ilustrasi tersebut adalah menggambarkan bahwa anak kecil yang sedang menahan buang air kecil. Nah, organ yang berperan itu adalah ginjal. Apa yang dikeluarkan organ ginjal? Urin. Nah, kira-kira urin itu mengandung zat-zat apa saja? Nah, nanti kita bahas lewat diskusi kelompok ya. Nanti ada beberapa organ-organ ekskresi yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Oke, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar kita di 11 MIPA 3. Oke, silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Sebelah sini kelompok 1,
kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan. Sebelum Ibu membagi lembar kerja peserta didik, terlebih dahulu Ibu sampaikan beberapa aturan main kalian. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mencari informasi terkait dengan artikel yang Ibu bagikan di LKPD. Jadi nanti dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 6 anak ya. Nanti kalian mencari dulu informasi yang ada di LKPD. Setelah itu untuk masing-masing kelompok itu kan materinya berbeda-beda ya. Kelompok 1 tentang ginjal, kelompok 2 tentang proses pembentukan urin, kelompok 3 tentang paru-paru, kelompok 4 tentang kulit, kelompok 5 tentang proses pembentukan keringat, dan yang keenam adalah tentang paru-paru. Nah, nanti dalam satu kelompok 2 anak itu akan jaga stand. Jadi nanti kalian menggunakan sistem jual beli informasi atau marketplace activity. Jadi nanti 2 siswa menjaga stand untuk menjual informasi yang sudah kalian temukan, dan 4 anggota yang lainnya silakan berbelanja ke kelompok yang lain. Nanti kalau sudah selesai berbelanja ke kelompok yang lain, kalian balik lagi ke kelompoknya masing-masing dan menularkan hasil belanjaannya ke kelompok kalian sendiri. Paham ya? Ibu bagi LKPD-nya ya. Silakan bisa dimulai, bisa menggunakan internet untuk browsing, dan di situ juga sudah ada barcode artikel yang bisa kalian scan.
tuliskan di sticky note, terus ditempelkan juga di kertas manila. Kelompok 3 organ kulit, ada 3 pertanyaan. Kelompok 4 proses pembentukan keringat, ada 2 pertanyaan ya. Kelompok 5 tentang paru-paru, ada 3 pertanyaan yang kalian tuliskan di sticky note dan ditempelkan di kertas manila. Terus kelompok 6 ada hati, ada 3 pertanyaan. Begitu ya. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Silahkan, kalian sudah selesai menuliskan semua informasi sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing di LKPD Manila. Silahkan 2 anak di masing-masing kelompok bertugas untuk menjaga stand dan nanti bertugas untuk menjual informasi yang kalian tuliskan ke anggota kelompok yang lain. Yang lainnya nanti silakan berbelanja informasi-informasi ke kelompok-kelompok yang lain. Oke, silakan bisa dimulai. 2 anak jaga stand, yang lain silakan berbelanja. Kamu sebelah sini nggak apa-apa Mas, Satya, Saftanaya. Tanya, apakah manusia itu? Kamu berarti ngasih informasinya gini. Nah, gini. Indah, pegang dah. Nah, kamu, tar, ini nggak ada temennya ya. Mbak, kamu belanja ke sini. Kenapa? Jualan online. Oke, silakan bisa dijualkan informasi kalian. Apa ada yang mau ditanyakan? Coba Mas Hildan. Tar dulu Mas. Tadi clip on-nya mana? Tar Pak. Apakah manusia bisa hidup tanpa adanya organ hati?
Kenapa yuk? Apakah manusia itu bisa hidup tanpa memiliki organ hati? Tidak, karena Jawabannya manusia tidak bisa hidup tanpa organ hati karena manusia diciptakan dengan 2 organ ginjal. Alasannya jika tubuh manusia hanya disertai dengan 1 ginjal, maka ginjal tersebut akan bekerja lebih berat hingga 75% dari fungsi ginjal normal. Itu jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terus barangkali ada informasi lain yang mau disampaikan ke teman-teman. Bagian-bagian hati misalkan, di situ ada apa aja? Ayo. Guys, bagian hati di sini nih yang petunjuk huruf P ini namanya hati. Hati bagian kanan. Kiki yang daerah sini hati bagian kiri. Bertanya kan tentang pembentukan keringat. Jadi kenapa ketika aktivitas yang berlebih itu keringat juga semakin menstabilkan suhu tubuh, begitu ya Mas Satya, betul ya? Mungkin ada informasi lain yang mau disampaikan tentang pembentukan keringat. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan keringat itu bisa keluar berlebih? Ada nggak kira-kira di situ informasinya? aktivitas fisik. Kasih Mas. Ayo, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan keringat itu bisa keluar dari dalam tubuh kita secara berlebih? Kira-kira apa? Jadi faktornya adalah polusi dan debu, hobi makan pedas dan berminyak, dan bahan pakaian yang panas dan bikin gerah, jarang ganti baju, enggak pakai deodoran, masalah tiroid, itu Bu. Dan tadi ditambahkan aktivitas fisik ya, aktivitas tubuh yang berlebih, contohnya kayak olahraga gitu ya. Olahraga itu bisa memicu keluar keringat lebih banyak. Kenapa tadi? Kenapa tadi Mas? Karena suhu tubuh meningkat. Oke, jadi untuk menormalkan suhu di dalam tubuh, jadi kelenjar keringat itu mengeluarkan keringatnya gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa lanjut ke berbelanja ke kelompok yang lain. Udah ya? Udah. Kalian sudah selesai ya mencari atau membeli informasi ke kelompok yang lain dan juga menjual informasi yang sudah kalian dapatkan di kelompok kalian masing-masing. Sudah selesai dan sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Tadi masing-masing anak yang sudah berbelanja ke kelompok yang lain sudah menularkan informasi yang baru ke anggotanya ya. Sudah apa belum? Sudah ya. Untuk mengetahui, Ibu ada permainan nanti pakai word wall, ada 2 ronde. Silahkan Ibu share link permainannya di grup kelas 11 MIPA 3. Silahkan bisa dibuka, ada 2 ronde. Silahkan dimainkan ronde pertamanya di WA. Nah.
Dikerjakan gamesnya. Jam 11. Ayo. Nanti ditulis skornya ya. Skor kalian berapa? Yang itu, yang di grup itu link World Wall ronde 1. Nggak bawa HP, Mbak? Nggak bawa HP. Ayo dikerjakan. Review-nya. Yang pakai data siapa? Sudah ya, tinggal ronde 2. Mas Dani. Oke, ronde 1 dan ronde 2 sudah selesai dikerjakan. Ada yang dapat nilai 100? Atau 10 di situ skornya? Siapa? Ocha. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ocha. Oke, setelah kalian bermain game, sekarang untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, kalian kerjakan soal di LMS. Silakan linknya dibuka dan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ada 5 soal di LMS, silakan dikerjakan. Pengertian dari sistem ekskresi. Apa itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak bisa digunakan lagi oleh tubuh. Organ-organnya ada apa saja? Ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Zat-zat apa yang dikeluarkan di organ ginjal? Ginjal mengeluarkan apa? Apa? Urin. Paru-paru? Karbon dioksida dan uap air. Kalau kulit? Keringat. Terus tadi hati mengeluarkan bilirubin dan biliverdin. Gitu ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kembali kasih.